Cerita diawali dengan seorang pria bernama Deckard Shaw yang berdiri di samping saudaranya bernama Owen. Dia terbaring koma dengan luka parah dan lumpuh setelah terjatuh dari pesawat. Shaw berjanji kepada saudaranya untuk membalas dendam. Dia meninggalkan ruangan dan melintasi rumah sakit yang dipenuhi mayat. Sementara gedung di sekelilingnya terbakar dan runtuh. Pria kekar bernama Dom membawa Letty ke lintasan balap. Di mana ratusan orang dari komunitas mereka berkumpul untuk menonton. Balapan itu merupakan tradisi yang mereka ciptakan. Letty ikut balapan sorakan dari penonton menggema saat dia melintasi garis finish. Iggy Azalea yang datang untuk memberi selamat. Namun, kegembiraan tersebut terlalu besar bagi Letty, yang kemudian mengambil mobilnya dan pergi. Dom menemukannya di pemakaman malam itu, di mana dia menatap batu nisannya sendiri. Ketika Dom berusaha menghancurkan batu nisan dengan palu godam, Letty menghentikannya dan mengatakan bahwa dirinya yang dulu bukan lagi sosok yang sama di mata Dom, dan dia tidak ingin menyakiti Dom lebih dalam. Dia pun mengucapkan selamat tinggal. Pria ganteng bernama Brian berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai ayah pengemudi mobil. Mia juga mengakui bahwa dia kesulitan beradaptasi dengan perubahan ini. Sementara putranya yang bernama Jack sudah cukup besar untuk mulai bersekolah. Pria bernama Hobbs menjalankan beberapa pekerjaan malam, sementara Elena bersiap untuk pergi. Hobbs memberinya surat rekomendasi yang diminta dan mendoakan keberuntungan untuknya. Namun, Hobbs segera mendapati Shaw meretas komputernya. Dia mencoba menangkap Shaw saat dia mengumpulkan informasi tentang kru yang bertanggung jawab atas kecelakaan saudaranya. Pertarungan di antara mereka pun terjadi di kantor. Elena kembali dengan bala bantuan, namun Shaw melemparkan granat ke arah para detektif. Mereka terjatuh dari jendela. Elena selamat tanpa cedera. Di kantor, terlihat bahwa Shaw sedang mencari Han. Dom mengunjungi Mia di rumahnya saat Brian sedang mempersiapkan Jack untuk sekolah. Mia mengatakan bahwa dia akan melahirkan anak kedua, tetapi belum memberitahu Brian karena khawatir akan reaksinya. Di luar, terdapat paket besar dan segera meraih Mia saat paket itu meledak. Jack aman di dalam mobil, sementara orang tuanya bergegas ke arahnya dengan panik. Dom mengikuti Elena ke kamar Hobbs. Di mana Hobbs menjelaskan siapa Shaw dan latar belakangnya di pasukan khusus yang menjadikannya mesin pembunuh. Hobbs meminta Dom untuk berjanji mengalahkan Shaw selamanya, dan Dom setuju. Dom terbang ke Tokyo untuk mengurus pemakaman Han.
Dia bertemu Shin Boswell, teman Han. Setelah berlomba, Sean memberinya barang terakhir yang ditemukan dari mobil Han, foto Giselle dan kalung salib. Geng itu berkumpul untuk menghadiri pemakaman Han. Dihadiri juga oleh Tej dan Rohman. Tom melihat mobil mencurigakan melintas di dekat pemakaman. Tom mengejarnya. Mereka bertarung di dalam terowongan. Hanya untuk mendapati bahwa itu adalah Shaw. Tetapi gangguan dari sekelompok agen memberi Shaw kesempatan untuk melarikan diri. Pemimpin mereka yang bernama Mr. Nobody mengajak Dom serta mengumpulkan Brian, Tej, Roman, dan Letty untuk sebuah misi. Seorang peretas bernama Ramsey ditangkap oleh pemimpin teroris Mos Jakande karena mengejar teknologi yang disebut Quds Eye. Quds Eye adalah sistem pengawasan yang dapat melacak siapapun di seluruh dunia. Dengan Quds Eye, Dom dapat menemukan Shaw. Mereka akan menyusup ke bus yang membawa Ramsey, di mana Dom meminta Tej untuk membantunya memodifikasi salah satu mobil. Rencananya, kelima anggota tim akan terjun dari pesawat dengan mobil mereka dan mendarat dekat dengan target. Get any better, huh? Now we're moving. Namun, Roman ketakutan, sehingga Tej menarik parasut ke arahnya dan menghisapnya keluar dari pesawat. Keempatnya mendarat dekat bus dan menerobos masuk. Anak buah Jakande melepaskan tembakan pada mereka. Those are goddamn cannons! Armor piercing! Brian melompat ke dalam bus, melawan penjaga dan menemukan Ramsey yang sedang terkurung. Dia menyuruhnya melompat ke kap mobil Dom supaya selamat. Dia bertarung dengan Kit, seorang petarung tangguh.
Dalam kekacauan tersebut, pengemudi bus tertembak. Dan Kit mengunci Brian di dalam bus saat dia keluar. Bus jatuh ke tebing, namun Brian berhasil melarikan diri ke mobil Letty yang datang tepat waktu. Thank you. Manuel, Dom, dan Ramsey bertemu dengan Shaw yang membawa mereka melewati hutan. Roman menghadang Shaw di jalan. Saat Jakande dan timnya menemukan Dom, I am causing me so much trouble. Come on, Dominic. Dom menabrakkan mobilnya ke tebing sebelum mereka dapat menangkapnya. You're pointing the wrong way. Fire on my mom. Hold on. Whoa! Alhamdulillah, dia dan Ramsey berhasil selamat. Tim kemudian menyelamatkan Ramsey. Flew off and we crashed. I don't know whether to thank you for rescuing me. Devices. That's pretty easy. You barely know us. Ramsey mengatakan bahwa dia telah memberikan Goods Eye kepada temannya di Abu Dhabi. Wheel around. Life is binary. Fear or loyalty. Mereka berangkat ke sana. Dan bertemu dengan Safar yang mengonfirmasi bahwa dia menjual teknologi tersebut kepada seorang pangeran. It's important. Jordanian prince living up there. This I like. Tim menyamar di sebuah pesta yang diadakan oleh pangeran tersebut. Like this every day on this level. We're almost in position. Dom dan Brian menemukan Goods Eye terletak di dalam mobil. 0 to 60 in less than 3 seconds. The beast in a cage. Go. Letty berhadapan dengan 3 penjaga dan pengawal pangeran. Kara yang menyadari adanya penyusup. Let it talk. Dom dan Brian melarikan mobil mereka keluar sebelum gerbang pesta tertutup. Shaw mencoba menembak Dom. Saat dia melintasi bangunan, Dom mengalami masalah dengan remnya, memaksa dirinya dan Brian untuk melompat ke gedung berikutnya. Mereka berhasil menarik Goods Eye tepat sebelum mobil mereka terjatuh. Setelah melacaknya, mereka menyadari bahwa Shaw mendapat dukungan dari Jakande. Wait, what are these? Dengan Goods Eye, tim mengetahui bahwa Shaw bersembunyi di pabrik terbengkalai. I don't have friends. Dalam kekacauan, Mr. Nobody tertembak dan Dom berusaha menyelamatkannya. Get down!
Jakande berhasil mendapatkan God's Eye. You locked him out of God's eye, and they know that. They're gonna come with everything. Oh, no, Dom. Whether we like it or not, the streets we know best. Tim menyadari bahwa mereka perlu mengakhiri segalanya dengan Shaw. Mereka memutuskan untuk berjuang di kota asal mereka. These guys are military. But I didn't really plan on dying. Sure. So basically, Why does it feel like I'm not gonna see you again? Brian menelepon Mia untuk mengungkapkan cintanya jika dia tidak bisa kembali. Mia memberitahu bahwa mereka akan memiliki seorang anak perempuan dan Brian berjanji untuk kembali. Don't do that. what? I will. Love you. Tej dan Roman membawa Ramsey saat mereka berusaha meretas God's Eye untuk mencegah Jakande menemukannya. Can't hide from God's eye. Now. Pertarungan sengit terjadi di jalanan. Sementara Jakande mengirim pesawat tanpa awak untuk menemukan Ramsey. Pick it out. We were almost there. Dom menemukan Shaw dan mengundangnya ke tempat parkir untuk pertarungan terakhir. Mereka akhirnya menembakkan rudal ke tempat parkir yang membuat tanah retak di bawah kaki Shaw. Dom menjatuhkan Shaw dari tempat parkir, tetapi Jakande terus menembaki Dom. Dom berhasil merebut granat dan menempelkan pada helikopter Jakande sebelum Hobbs menembaknya, yang menghancurkan helikopter dan menghentikan Jakande. Dom ditarik keluar oleh Brian dan Letty yang memohon agar dia tetap hidup. Dom, come on, damn it. Let's go. Come on, Dom. I need to go. You bring that to him. Letty mengingatkan Dom bahwa mereka menikah di Republik Dominika, I remember a republic. di mana dia memberinya kalung salib yang dimiliki Han. And if you ever die on me, Dominic. I'm not ready to leave this place yet. Dom terbangun dan mencium Letty. It's about time. Why didn't you tell me we were married? Shaw dijebloskan ke penjara dengan keamanan maksimal. Meskipun dia mengancam akan kabur, Hobbs meragukan kemampuannya. Well, once you dig, wait for you on the other side. Tim menyaksikan Brian dan Mia bermain dengan Jack di pantai, menyadari bahwa inilah tempat mereka seharusnya. Dom bangkit untuk pergi. Saat Tej bertanya apakah dia akan mengucapkan selamat tinggal, Dom menjawab tidak ada yang namanya selamat tinggal. Dia lanjut pergi, hanya untuk bertemu Brian di jalan. Mereka saling memandang dengan senyuman. Suara Dom terdengar, mengatakan bahwa mereka berdua menjalani hidup sejauh 1/4 mil, yang membuat mereka menjadi saudara. No matter where you are. Dom mengatakan bahwa Brian akan selalu menjadi saudara. Keduanya terus berkendara hingga terpisah.
dengan Brian menuju matahari terbenam. Dan cerita pun selesai.